Oke, pertama share ini ke Instagram kalian biar teman-teman pada tahu mengenai Geosebes Topik ya. Nanti juga video ini akan diupload ke YouTube. Jadi bagi yang nggak dapat kelas, yang nggak dapat ikutan bisa nonton di YouTube lagi. Oke, kita mulai. Nah, ini prediksi bulan lalu dari Kokris. Prediksinya sampai tanggal 28 turun dulu, terus dari tanggal 28 naik ya sampai tanggal 21 dengan target resisten di 6.204. Tapi kenyataannya dari bulan September langsung naik ya sampai ke resisten IHSG sekarang, dan ini resistennya lumayan kuat daerah sini. Nah, terus turun lagi. Oke, so far 1 bulan ini 13 hari hijau, 9 hari merah. Ya, total IHSG masih naik sekitar 7% lebih. Nah, ini saham-saham yang dibeli sama asing, net foreign buy. Ada BBRI, ada bentar ya. Oke. Ya, ada BBRI ini juga retable, BMRI retable, BCA retable, ASI retable, Telkom, Pegas, UNTR baru keluar, Adaro baru keluar, BNI juga baru keluar, PTBA juga baru keluar. Nah, saham-saham ini yang dibeli asing paling banyak ya pada bulan ini. Dan kalau kalian perhatiin, BBCA juga yang lumayan menaikkan IHSG ya, habis top split. BBRI, Mandiri. Nah, saham-saham LQ45 yang dibeli sama asing rata-rata masuk ke tabel. Sedangkan yang dijual oleh asing, ini KASA, nggak termasuk ya, mungkin ada sesuatu di dalam. SMGR, net sell, tapi 2 hari ini lumayan bagus, masuk rekomendasi harian. Tapi pindah ke tabel kanan, ABMM, Excel, Buka, MPP ini rata-rata juga nggak di tabel. Ya, kecuali INDF, ASA juga baru keluar. Unilever juga baru keluar. Oke. Oke, top gainer, BNI, Pegas. BNI naiknya udah kayak Bina ya. Nggak ada pelan-pelan langsung terbang aja. Udah persis kayak Bina kemarin. Nah, saham-saham juga yang di top gainer juga rata-rata ada di tabel ya. Kalbe Pharma sempat masuk rekomendasi harian berapa hari lalu, sideways beberapa hari terus terbang. Sisanya masih di tabel. Unilever juga baru keluar. Oke, sedangkan top loser Buka masih belum menarik ya. Cuma diperhatiin mungkin di sekitar angka 675 ini bakal menarik ke depannya. Itu support yang lumayan kuat. Oke, cuma kalian perhatiin masih top, masih secara asing, masih net sell. Cuma udah tanda-tanda sih. Cuma jangan buru-buru dulu, ntar kalau ada sinyal pasti udah dipanggil di trader. Jakfa juga nggak masuk tabel dari kemarin. Banyak yang FOMO juga mau masuk. Tower juga nggak di tabel. Ya rata-rata nggak di tabel. UNTR, kenapa top loser? Kalau kalian perhatiin, naik kenceng pada akhir September. Oktober mulai energi mulai sideways ya. Terus mulai turun akhir-akhir ini. Adaro, Cepin, BRPT, PTBA, Akra. Nah, rata-rata sih didominasi oleh saham-saham komoditas. Oke, ini untuk kalender corporate action yang penting-penting pada bulan depan. Sebenarnya ada beberapa, tapi November juga memang corporate action-nya nggak gitu banyak ya untuk perusahaan-perusahaan yang gede. Unilever ada RUPSLB, kemungkinan ada pergantian direksi, PNBS juga. BTIC adalah isu, TPIA, RUPSLB. Nah, Fenway ini yang perlu kalian perhatiin, ini hati-hati ya, Fenway ini ya. Jangan terjebak, kalian mau beli warannya jangan malah beli Fenway. Tapi yang dibeli adalah Fenway 2. Karena kalau Fenway sendiri, tanggal 17 ini trading, udah last day-nya. Last day tradingnya. Jadi setelah tanggal 17, kalau kalian beli, ini kemungkinan harganya udah nggak ada, dan mau nggak mau kalian harus subscribe menjadi induk. Oke, jadi hati-hati, Fenway diperhatiin, jangan sampai salah beli Fenway 2. Ya, kalau mau yang W2, jangan yang Fenway. Oke, BBKP juga ada RUPSLB, cuma belum keluar ya beritanya tujuannya untuk ngapain. Kemarin isunya juga belum terjadi. Terus Unilever, sorry ini bukan Unilever, ini salah ketik nih. Ini harusnya nggak ada. Ini nggak ada juga. Nah, Waskita adalah isu di harga 400 lebih untuk bayar utang. Dan ISOT juga ada RUPSLB. Jadi November kita perhatiin memang agak sedikit corporate action-nya. Cuma yang penting-penting aja PNBS mungkin bisa menarik kalau pergantian direksinya bagus. Nah, BCIC juga kalian hati-hati, perhatiin siapa yang standby bayarnya. Ada isu di sini. Oke. Tolong matiin tuh dong chatnya tuh, biar nggak muncul-muncul terus ya. Oke. Oke. Sektoral basic material. Ya, bulan lalu basic material turun, lebih di bawah IHSG. Bulan ini berhasil rebound, ya di atas IHSG ini bagus. Didominasi oleh SMGR.
Ya, ini kan kalau pergerakan hari ini, 2 hari ini SMGR kencang ya. Lumayan kuat ya. Break resistance juga. Top value buy. MDKA juga lumayan. Sempat ke 3.300. Antam, zinc ini agak kurang ya. Jangan terlalu diperhatiin. INTP. Nah, Antam, secara koreksi, udah koreksi lumayan dalam. Cuma volumenya lumayan gede. Jadi ya, harusnya bisa diperhatiin untuk bulan depan. Oke, BRMS. Udah menarik. Harusnya dari 90-an udah pada masuk ya. Tapi belum bisa dimasukin tabel karena secara resisten juga belum berhasil di break. Inco, CMNT, INKP, BEPS ya, didominasi oleh SMGR sampai ke Antam 3 ini. Sedangkan teknologi, nah ini yang sebenarnya lumayan menarik karena bulan September turunnya lumayan dalam. Kalau kalian perhatiin turunnya lumayan dalam. Disinilah pada masa-masa banyak yang loss. Kenapa? Karena pada saham teknologi. Cuma kalau bulan ini dia sempat turun sampai sekitar tanggal 13 ya, tengah bulan. Terus mulai rebound. Nah, ini mulai menarik. Nah, kemungkinan bisa dikerek naik bulan November. Perhatiin saham-saham yang mendukung LAK kemarin sempat di call di trader juga. Ya hari ini sempat arah ya, makanya top value buy. MTech masih di tabel. Nah, buka ini yang harus kita perhatiin nih. Mungkin ada entry point dalam waktu dekat. Ditunggu aja. Kios, MTDL juga lumayan kencang kemarin. DMMX juga mulai rebound. Sempat di call di trader juga. Tech agak kurang. Zirex. Nah, Cash ini yang masuk tabel di angka 150 lebih. Yang ikut dari awal harusnya udah mau bagger juga. Healthcare. Nah, healthcare ini didorong oleh KB Pharma. Ya, kalau kalian perhatiin. Bulan September sideways. Ya, nggak kemana-mana juga. Sempat turun dikit. Nah, bulan ini mulai rebound. Oke, cuma hati-hati. Kalau healthcare jangan pilih yang kurang liquid atau yang baru IPO. Nih, kayak misalnya BHMAS. Oke, karena walaupun sebagus apapun sektornya, kalau misalnya baru IPO itu nggak pasti naik, nggak berarti dia bakal naik. Mungkin nggak ada di belakang dapurnya ada mau ngapain, mungkin ownernya masih jualan dan segala macamnya. Jadi jangan terlalu diperhatiin saham-saham yang begini. Makanya yang masuk ke rekomendasi adalah KB Pharma kemarin, sahamnya di tabel. Nah, Hill juga sebenarnya oke, cuma ya mungkin secara likuiditas agak kurang. Hill, Silo, dan segala macamnya. DGNS yang pada nungguin secara teknikal belum, jadi ya tunggu aja. Cuma saham healthcare sektoral masih bagus, ini harusnya masih bisa lanjut. Ini juga yang satu-satunya bertahan di uptrend ya untuk bulan Oktober. Nah, industrial September akhir sempat kencang ya, didorong oleh ASI sama MLTL, oke. Nah, sedangkan ASI, MLTL dan UNTR juga lumayan kencang kan soal itu pas akhir September kan, waktu Bank sama Sako naik, UNTR kencang. Nah, bulan ini sempat naik sampai tengah bulan, mulai koreksi. Oke, koreksinya didorong oleh UNTR, MLTL juga yang hampir 300 lebih kemarin. BHIT juga turun terus, jadi jangan terlalu diperhatiin. Nah, perhatiin ASI ini menarik. Ya, hari ini juga mulai rebound sama MLTL. MLTL juga udah nyentuh 400 ya. Oke. Industrial seperti biasa yang gerakin hanya saham-saham ini aja. Infrastruktur. Nah, September sempat naik kenceng juga, didorong oleh Telkom ya, pas tuh Telkom juga naik pelan-pelan kan. Nah, bulan ini secara overall masih sideways, belum kemana-mana. Cuma masih bagus. Dia belum ada tanda-tanda downtrend. So far masih oke. Telkom juga masih ketahan di support. Friend mulai rebound. The Big mulai rebound. Tower ya masih di sana-sana aja. Excel mulai turun. Nah, kemarin kan sempat didorong oleh konstruksi ya. Oke, dorong oleh konstruksi. Nah, so far overall konstruksi sekarang lagi koreksi. Ya, kalau lagi koreksi jangan disentuh dulu. Jadi mungkin sentuh-sentuh yang lebih berhubungan dengan telco. Kayak Indosat nih, kemarin lumayan juga, Telkom, dan Friend. Nah, sedangkan energi, September naiknya udah lumayan signifikan, ya, lumayan kenceng, sampai tengah bulan, ini koreksi. Jadi kemungkinan sih masih bakal koreksi dulu sampai sekitar ya tengah-tengah bulan November lah. Ya, atau mungkin sideways. Oke. IHSG, energi, perhatiin. Ini ITMG harusnya November bagi dividen. Ya, jadi tadi ada yang tanya apakah masih bisa di hold. Ya, secara yield mungkin udah kecil ya, mungkin di sekitar 1% lebih atau mungkin di bawah 1%. Coba dicek aja. Cuma ya kalau mau tunggu silakan tunggu dekat dividen nggak apa-apa. Terus Pegas masih ketahan di support. Adaro, Indi, PTBA ini mungkin bakal koreksi dulu, belum kemana-mana. Ya mungkin nanti kita lihat prediksi November. Mungkin di masa-masa itu udah mulai akumulasi. Properti
September kemarin akhir dikerek oleh beberapa properti gede, BSD, SMRA, CTRA yang ada di tabel ya, yang gede-gede. Nah, ini juga so far masih sideways, masih oke. Nah, ini mulai mantul di sini. Oke. Tapi yang dibeli jangan kebab. Yang dibeli jangan kebab. Kalau kalian mau mainnya high risk ya silakan kebab. Cuman kalau yang kalian perhatiin, CTRA selalu ketahan di tabel kiri. Ya, Pakuan menurutku agak kurang ya, karena Pakuan kan lebih ke arah mall. Jadi masa pandemi mungkin mau masih agak kurang. BSD lumayan juga masih di tabel, SMRA juga masih di tabel, MMLP baru rebound, FTKR juga agak kurang. Kemarin laporan keuangannya bagus tapi nggak naik ya. Kota juga masih agak kurang, Asri juga ya, ntar dulu aja. Ya udah, jadi kalau properti so far masih oke sampai November. Cuma perhatiin propertinya yang bener-bener CTRA, BSDE, SMRA, bahkan MMLP yang gudang pun sekalipun masih oke. Jangan malah larinya ke fall atau larinya ke kebab. Oke, consumer cyclicals September kenceng, kemarin tertarik ya. Sekarang kalau kalian perhatiin di sini, sideways saja belum kemana-mana. Ya mungkin ini bisa jadi menarik di akhir November. NATO Boga seperti biasa mendominasi, transaksi gede tapi sama kemana-mana. Era mulai rebound, mungkin ngetes resisten di sekitar 665. SMA baru stock split, ini mungkin menarik ke depannya, but not now ya. Mungkin setelah stock split ada turun sedikit dulu baru bisa naik lagi. Mari juga mulai rebound, ini menarik. WiFi agak kurang, biasa aja, udah 600. MNCN hari ini baru rebound lagi. Bola, nah bola hari ini tiba-tiba arah tadi ya. Oke, Wood di tabel, LTPF juga di tabel. Nah, cyclical so far ini masih sideways ya. Jadi kalau kalian perhatiin, mau cari yang mungkin agak aman, cyclical masih consider agak aman. Secara support masih ketahan, resisten juga ketahan. Jadi ya mungkin kalau ada isu-isu baik ya, kan iPhone 13 juga ada mau keluar era ya. Jadi agak menarik, bisa pantau di consumer cyclicals. Oke, financial. Kemarin sempat kenceng dari September bahkan sampai akhir Oktober. BBRI agak kurang, masih ya di sana-sana aja ya, belum naik kenceng. Arto mulai rebound kenceng ya kemarin. Sampai hari ini bahkan naik 4%. Didorong oleh Arto, BCA juga setelah stock split masih kenceng, udah mulai koreksi. Nah, BCA juga harusnya financial, harusnya bulan ini mungkin bakal sideways saja. Nggak kemana-mana, karena kalau kalian perhatiin September udah naik, Oktober udah naik, ya kemungkinan November sideways dulu. Ya, sabar-sabar aja, nggak perlu buru-buru. Jadi BCA makanya kalau kalian perhatiin di tabel dekat support, kenapa nggak ada sinyal buy? Karena ya kemungkinan sih menurutku ini nggak kemana-mana dulu. Mungkin bakal di sana-sana aja. Sampai mungkin akhir bulan. Agro mulai rebound juga. Menarik. Cuma ya perhatiin agro more issue. Jadi ya ada kemungkinan ini bakal lambat. Trim, hati-hati dikit. Bevin menarik, Bevin, karena baru break resistance. BBTN juga keluar tabel. Cuma rebound, kita perhatiin apakah bisa rebound atau enggak. Transportasi, ini mostly didorong oleh ASA ya. Jadi ASA kemana, ini bakal gerak kemana. ASA ARB ini bakal turun, ASA naik, ini bakal naik. September ASA kenceng, sempat dari 2.000 lebih ke hampir 4.000. Terus mulai koreksi, ya makanya ikutan koreksi juga transportasinya. Sedangkan IATA, kemarin ada isu yang dibeli sama BIT. But ini ada tabel ya, tabel high risk. Ini juga naik pelan-pelan, menarik. SMDR, truk, highs, temas, dan segala macamnya, ya resiko masing-masing ini agak kecil secara market cap juga. Jadi overall secara sektoral, September kemarin masih ada yang merah, masih ada yang hijau, tapi bulan Oktober semuanya hijau. Oke. Bulan Oktober semuanya hijau. Jadi ya selamat yang dapat cuannya dari sini, udah TP di atas, baru sekarang hold cash ya lumayan. Cuma kalian perhatiin ini Oktober semua hijau nih agak kurang enak sebenarnya. Kenapa? Karena kalau hijau semua ya berarti kan kita perhatiin Desember Windows dressing. Jadi gimana pergerakan November? Oke? Oke, yang untuk November ini nggak ke ini, bentar ya. Oke, tadi nggak ke pindahin ke slide nih. Oke, November. Nah, kalian perhatiin sekarang di IHSG ada satu resisten kuat di 6680 daerah sini. Ya, ada satu resisten kuat. Nah, kalau diperhatiin sekarang ada dua kemungkinan. Kita perhatiin hari ini IHSG ngetes di resisten ya daerah 6600 tapi belum berhasil di break.
Nah, jadi tanggal 1 nanti sampai tanggal 4 ada dua kemungkinan. Kalau dia berhasil break ke atas, kemungkinan besar IHSG bakal ngetes lagi di resisten atasnya. Oke. Nah, setelah itu dia baru turun sampai tanggal 19 November sampai ke daerah 6.400-an. Nah, ini persiapan untuk Windows dressing. Biasa akhir bulan November udah mulai naik ke atas ya. Kita berharap dia bisa break resisten di sini. Ya, target mungkin di sekitar 6.800 atau bahkan 6.900. Kalau bisa di 7.000. Nah, cuma hati-hati hari Senin, kalau misalnya ini nggak bisa di break, ada kemungkinan IHSG bakal koreksi ya ke 6460. Baru setelah itu di sini dia bakal sideways ya. Dari tanggal 4 sampai tanggal 19 bakal sideways, pelan-pelan dulu, belum kemana-mana. Oke, habis itu setelah tanggal 19 bisa break resistance, baru untuk mencapai resistance kembali untuk dites 80. Oke, jadi ini adalah resistance kuatnya IHSG. Kalau besok bisa di break, ya kemungkinan tanggal 4 adalah puncaknya IHSG di 680 sebelum dia koreksi lebih dalam. Oke. Cuma kalau kalian perhatiin ya, ini tanggal 4 kalau misalnya malah turun, ya udah ini bottomnya. Daerah 6460. Oke. Oke. Untuk bulan Oktober itu aja money market update-nya. Jadi perhatiin November ya kemungkinan kalau kita perhatiin ya mungkin nggak gerak kemana-mana karena agak susah untuk naik di bulan Desember. Kalau misalnya Oktober ini Oktober kan udah naik kenceng nih, udah lumayan plus, lumayan positif. Tapi November naik lagi, mungkin akan jadi agak berat untuk Desember bisa naik. Jadi kemungkinan besarnya kita perhatiin kemungkinan besarnya November bisa turun dulu. Jadi dari dua skenario ini sebenarnya lebih menarik itu yang turun. Ya, lebih menarik dia naik hari Senin, terus dia turun dulu sampai tanggal 19. Ya, jadi peaknya tanggal 4, ini besok IHSG bisa di break sampai 680, dia turun. Nah, setelah turun inilah masa-masa kita udah mulai belanja. Nah, kita belanja akhir bulan naik sampai Windows dressing. Oke, ini skenario yang menurut gue bakal terjadi sini naik. Cuma kita perhatiin Senin. Kalau Senin bisa di break, Senin dia bisa closing di atas. Nah, Senin IHSG bisa closing di sini. Ini menarik. Cuma diperhatiin dulu. Kalau memang nggak bisa di break, ya kemungkinan dia turun. Oke. Terkait isu tapering, masih mempengaruhi IHSG nggak ya? Kalau menurut gue sih isu tapering itu udah nggak mempengaruhi. Kenapa? Karena kalau misalnya isu tapering kan muncul di bulan September ya. Di bulan September. Nah, ini udah ke price in di sini. Udah terjadi. Maksudnya harga-harganya udah terjadi di sini. Jadi kenapa bisa naik? Ya, karena isu-isunya udah selesai. Karena kan isu tapering itu sebuah isu yang muncul cuma nggak bertahan lama. Jadi setelah udah selesai di bulan September, dari Agustus bahkan sideways-nya ya. Di sana ada isu-isu, udah selesai ya udah naik. Jadi ya isu tapering sih menurutku udah nggak gitu mempengaruhi IHSG lagi. Oke. Kalau untuk saham SQ45 untuk Windows testing apa lebih baik mulai belanja in between November sampai dengan pertengahan November? Iya bisa. Nah, anggapan skenario terjadi adalah hari Senin dia break, ngetes resistance, habis itu turun. Anggapan begitu. Oke? Anggapan begitu. Nah, masa-masa penurunan ini ketika kalian mencari saham-saham SQ45 yang mulai tentu di support, misalnya BRI, Mandiri, atau bahkan yang saham-saham consumer HMSP, Unilever. Nah, kalau udah nyentuh daerah support, silakan buy. Jangan tanggung, buy aja. Kenapa? Karena ya Windows dressing ya ada dua kemungkinan. Antara yang naikin saham-saham teknologi atau yang naikin saham-saham seperti SQ45 lama, old economy. Bisa consumer, bisa mungkin big banks, atau bahkan konstruksi sekalipun. Nah, cuma perhatiin kenapa ada dua penjualan kuat nih dua hari ini, 27 sama 28. Ya, kemungkinan beberapa fund atau dana-dana besar tarik duit. Kan ada IPO-nya Mitratel, yang dipercaya mungkin bisa lebih gede daripada Bukalapak. Ya, jadi, ada kemungkinan di sana, makanya Senin ini lumayan penting, Senin. Kalau bisa break ke atas, ini menarik untuk bisa naik lagi. Cuma kalau nggak berhasil, ya siap-siap untuk turun dulu. Oke, jadi ya mau mulai akumulasi November silakan, cuma jangan buru-buru. Karena kalian perhatiin sekarang saham-saham SQ45 juga udah pada mulai kuartabel, ICBP dan kawan-kawannya juga lagi di support kuat. Nah, di sana mungkin boleh tampung. Ya mungkin nggak kemana-mana.
Karena agak susah mungkin turun lebih dalam, cuma ya kemungkinan besar November belum kemana-mana. Jadi mau akumulasi, silakan. Oke, berarti selama tanggal 4 sampai 19 November lebih baik kita kurangin trading, atau justru saat itu third liner yang manggung. Nah, ada alasan kenapa saham-saham yang kalian perhatiin 2 hari ini di tabel, yang direkomendasi bawah, itu mungkin bukan saham-saham yang first liner. Ada alasannya gitu. Jadi kalian perhatiin, gue bisa rekomendasi Bird di dalam, Arna, dan segala macamnya. Karena ya kemungkinan kalau IHSG sideways, IHSG sideways, ya agak bahaya untuk kita beli LQ45 dengan sistem buy on breakout. Mungkin lebih aman kita beli yang agak kecil, yang lebih gampang naik daripada kita beli yang terlalu besar. Ya, karena kalau beli yang IHSG, beli agak gede ya, kemungkinan mungkin nggak kemana-mana pergerakannya. Karena IHSG sideways kan didorong sama saham-saham yang market cap-nya besar. Kayak BCA misalnya, BCA kan nggak kemana-mana nih. Masih di sana-sana aja kalau kita perhatiin. Nah, di BCA setelah stock split, naik ke atas, ya udah di sini-sini aja nih. Nah kan, udah di sini-sini aja ya mungkin ini bakal IHSG juga bakal di sini-sini aja, nggak kemana-mana juga. Oke, jadi ya cari saham-saham second liner atau bahkan third liner lebih menarik. Considering IHSG udah tinggi, masih ada windows dressing. Kalau November ini bisa sideways atau turun, mungkin menarik. Ada possibility sebenarnya ya mungkin windows dressing-nya dicepetin atau segala macamnya, ada yang berteori begitu. Cuma kalau menurutku selama November ini sideways ya atau bahkan turun, itu bakal menarik untuk IHSG di bulan Desember. Makanya aku memprediksi bahwa November ini kemungkinan nggak bisa break resistance yang tadi, yang 6680 itu. Kemungkinan ya bakal ngetes, terus turun lagi, ya persiapan untuk Desember. Oke, kalau punya Wika 1300, 50%, sebenarnya tambah muatan atau lepas dulu. Ya, kalau aku sih keluar tabel mending lepas dulu ya. Mungkin bisa koreksi dulu. Rata-rata saham-saham yang keluar tabel juga ya keluar, ya turun dulu, bukan saatnya naik. Oke, ini pertanyaan lumayan banyak ya. Mungkin aku batasin 3 lagi aja ya. Kalau yang naik-naik saham sih ntar aja waktu bagian teknikal, karena ini kan lebih ke monthly market update ya. Berarti sampai tanggal 19 November better kita cuan bungkus dulu ya, dibanding di hold. Oke, cuan bungkus terjadi kalau misalnya besok nggak bisa break resistance, terus dia turun, atau besok dia naik. Nah, kalian perhatiin setelah tanggal 4 nih. Tanggal 4 ini kalau misalnya dia bisa turun, ya, kalau memang udah sampai peak-nya di tanggal 4, terus mulai turun, nah di sana cuan bungkus saja. Udah cuan bungkus. Ya. Kalau misalnya skenario-nya turun, ya, sampai tanggal 4, terus mulai naik, ya udah hold aja, swing nggak apa-apa. Jadi perhatiin pergerakan IHSG-nya. Kalau misalnya IHSG-nya pergerakannya ya mungkin agak volatil ya, sideways bolak-balik doang, nggak kemana-mana, nggak berhasil break resistance. Anggapan pergerakan IHSG ini. Nah, kalau pergerakan IHSG sideways ya udah kita ikutan sideways juga, cuan bungkus. Tapi kalau pergerakan IHSG malah gini, nah ya udah hold aja, swing. Selama masih di tabel, silakan hold, nggak apa-apa. Itu lebih baik. Jadi lihat situasi market. Nah, nanti ada jawabannya di kelas habis ini. Oke, Mitratel isu kuat untuk IHSG naik untuk tanggal 22 nanti. Ya, possible sebenarnya, possible. Karena Mitratel kan secara cap-nya mungkin bisa gede ya. Jadi ya hati-hati kalau misalnya yang segede itu ya harusnya mungkin nggak arah berhari-hari. Cuma ya secara perusahaan menarik. Yang menarik sebenarnya sih ya kayak boba tuh yang kalian dapatkan. Boba penjatahannya kecil, ya kemungkinan menarik.